قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan memulai sesi yang pertama dari daurah kita dari kitab Firqatun Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, di mana nantinya kita akan lihat pemahaman-pemahaman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diringkaskan oleh beliau, dan menjelaskan pula tentang beberapa penyimpangan dalam masalah pemahaman atau manhaj yang nanti mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, agar menguatkan akidah kita dan menguatkan juga pemahaman kita dalam beragama, bisa dengan pemahaman atau manhaj metodologi yang lurus dan dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Adapun nanti setiap pembahasan dari kitab ini kita nanti bahas per bab. Ketika sudah selesai satu, istirahat dulu ya, kemudian satu lagi istirahat lagi, terserah mau ngopi atau mau muter-muter masjid juga boleh ya, mau keliling-keliling, mau lari-lari, mau ke atas sana ya gunung, ke bawah ya juga, ini nanti naik lagi ya gunung lagi. Yang jelas di sini yang bisa konsen belajar dibandingkan jenengan itu di kota banyak sinyal. Di sini alhamdulillah sinyal sulit, bisa konsen. Jadi ya nggak dapat WA masuk lah, konsen saja belajar. Kalau di kota masuk terus, apalagi punya grup 10 WhatsApp, terganggu terus, nggak bisa konsen belajar. Sini bisa konsen, jadi konsen untuk belajar saat ini. Nantinya sampai hari Sabtu siang insya Allah jam 11 di akhir nantinya. Kita memang belum bisa menyelesaikan ini, nanti beberapa pertemuan atau beberapa daurah insya Allah. Adapun kali ini kita nanti sampai bab berapapun nanti kita selesaikan, nanti dilanjutkan lagi di kesempatan selanjutnya insya Allah. Di akhir ini, pertemuan ini sebelum penutupan nanti jam 11 siang, nanti di hari Sabtu penutupan sudah selesai, maksudnya dari jam 10 cukup 15 menit sajalah untuk ujian. Setuju ujian? Nah, berarti belajar ini. Walaupun simbah-simbah saya nggak habis, pokoknya sinau ya. Berarti ada simbah-simbah ya, berarti BS-BS aja lah, nggak apa-apa. Benar salah ya toh. Iki D, ini pernyataannya S, terus gampang ya toh. Ini buatan sah dihafal, yang penting paham. Setuju buatan ini simbah-simbah nih? Wah, setuju bos. Gampang. Nanti setiap sesi silakan untuk bertanya ya, lewat kertas nanti dikumpulkan. Yang akhwat juga demikian ya, baiknya bisa bertanya lewat kertas tadi. Adapun yang laki-laki mungkin masih bisa diberi kesempatan bertanya langsung lewat mic. Nanti kita lihat ada kesiapan mic ataukah tidak. Kemudian untuk aturan-aturan nanti sudah dijelaskan oleh panitia ya, bagi yang menginap nanti saya akan jelaskan juga aturannya nanti sambil ini berjalan. Kita lanjut dulu sesi yang pertama.
Firqatun najiyah. Firqah itu artinya golongan, najiyah itu selamat. Jadi kalau diterjemahkan di buku yang panjenengan pegang, jalan hidup golongan yang selamat. Ada yang punya buku berbeda dengan ini? Oh, itu yang sudah sebelumnya ya. Yang ini kita pakai yang standar yang ini dulu ya. Ada yang belum dapat? Iya. Nanti lagi dicarikan ya. Mudah-mudahan dapat. Insya Allah. Baik, dibacakan dulu Mas Edi. Jadi kita lihat muqaddimah terlebih dahulu di halaman 11. Muqaddimah, segala pujian milik Allah. Segala pujian milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya, serta berlindung diri kepadanya dari keburukan jiwa kami dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Buku ini membahas berbagai permasalahan-permasalahan penting yang berisi ajakan kepada kaum muslimin untuk bertauhid secara murni dan menjauhkan diri dari kesyirikan-kesyirikan yang banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Nah, lihat, intinya buku ini menjelaskan nanti tentang tauhid, juga tentang masalah syirik. Bahkan nanti dari sini buku ini juga tahu penyimpangan-penyimpangan yang sering ya panjenengan itu lihat di negeri-negeri kaum muslimin. Ada sholawat-sholawat yang bermasalah, nanti beliau sebut juga. Langsung beliau tunjuk nanti. Ini sholawat yang bermasalah. Ya, nanti jenengan ikuti saja nanti pembahasan-pembahasannya sampai beliau sebut sholawat-sholawat yang bid'ah atau tidak ada tuntunan. Nanti lihat di halaman 200. Saya nggak mau singgung di awal nanti. Ya, biar nanti yang hafal-hafal sholawat itu bisa. Oh, sudahlah kalau gitu nggak usah hafal lagi. Terus Kesyirikan telah menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita dan menjadi sebab keruntuhan dunia dewasa ini, tak terkecuali dunia Islam. Dan kesyirikan juga menjadi sebab munculnya musibah, bencana, peperangan dan lain-lainnya. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa kalian itu disebabkan dosa yang diperbuat tangan kalian sendiri. Maka menunjukkan bahwasanya karena maksiat, dosa besar, bahkan kesyirikan itu membuat musibah-musibah itu sering menimpa di negeri kaum muslimin. Ada situ bencana besar, ada situ peperangan yang belum pernah usai juga. Ada. Itu sebenarnya sebabnya itu karena kita masih terjerumus dalam dosa-dosa, terutama perbuatan syirik. Lalu buku ini juga menjelaskan manhaj golongan yang selamat, yaitu satu golongan yang akan ditolong oleh Allah, seperti dikabarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berpedoman dengan manhaj golongan tersebut akan menjadi orang-orang yang selamat, ditolong oleh Allah insyaallah. Saya memohon kepada Allah semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadikan usaha saya ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Lihat, ini untuk mengkaji juga manhaj. Manhaj itu jalan hidup, metodologi beragama. Jadi dijelaskan inilah jalan hidupnya para nabi, inilah jalan hidup Nabi SAW, inilah jalan hidup para sahabat. Ini yang kita ikuti. Yang keluar dari itu artinya keluar dari jalan yang lurus tadi, ya, keluar dari jalan hidup Nabi SAW dan para sahabat. Nah, ini berarti yang tidak boleh kita ikuti. Dijelaskan dalam buku ini pula. Nah, setelah itu Syekh Muhammad Jamil Zainu bagi bahasan ini dalam beberapa bahasan. Ya, di antaranya sini kita akan lihat mulai dulu dari golongan yang selamat. Judul pertama Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Monggo dibaca.
golongan yang selamat. Pertama, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu, tidak berpecah belah. Kita diperintahkan untuk bersatu, tidak berpecah belah. Bersatunya bagaimana? Nanti kita lihat. Bersatunya di sini bukan, kalau prinsip kita itu apa? Beda-beda warna namun satu. Apa itu? Nah, itulah. Ya, mau yang ini penyembah kubur, yang ini gemar sholawatan tadi yang tidak ada tuntunan, yang ini apa, jadi satu. Pokoknya kita jalan bareng-bareng. Gak usah singgung-singgung masalah ini syirik, ini bukan. Ini bukan bersatu namanya. Bersatu itu di atas akidah atau prinsip yang sama. Kalau seperti itu disatukan, ya secara batin itu tidak bersatu. Cuma makan bareng saja bisa bersatu, ya kan? Masalah perut berarti. Ya, namun kesehariannya nggak bisa. Ya, wong dia nanti di belakangnya nanti jadi makmum, ya, jadi makmum belakangnya, wah imam saya kok kayak begini ya. Wah nggak tenang dia di situ. Ya, nggak tenang dia di situ. Maka di sini kita dituntut bersatulah wala tafarraqu, tidak boleh berpecah belah. Berpecah belah di sini maksudnya bukan kita ini tidak boleh saling mengingatkan, tidak. Berpecah belah di sini yang dimaksudkan adalah kita berpecah belah di sini ya karena tidak punya kesamaan prinsip, tidak punya prinsip akidah yang sama. Nah, ini yang diingatkan. Terus Allah juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Catat situ orang musyrik kenapa berpecah belah? Karena sesembahannya berbeda-beda. Ya kan? Sesembahannya berbeda-beda. Ada enggak yang nyembah pohon, kayu besar? Ada atau tidak? Ada. Ada enggak yang menyembah batu? Ada. Ada enggak yang menyembah kubur? Ada. Ada yang menyembah orang soleh yang sudah meninggal dunia? Banyak. Kita mau turuti ini mau apa? Ya sesembahan tadi itu maunya apa? Maka berbeda-beda sesuai dengan keinginan mereka. Oh ini minta tumbalnya kepala sapi. Oh yang ini minta tumbalnya kerbau dan di situ khusus warnanya. Ada lagi cuma dengan ada tumbal itu ayam saja ada? Ada? Nah, ada juga. Keinginannya beda-beda. Maka orang musyrik itu tidak pernah bersatu karena sesembahannya itu macam-macam. Ya, orang musyrik itu tidak pernah bersatu. Sesembahannya itu macam-macam. Kadang ingin selamat juga modelnya itu macam-macam. Ada yang bentuknya itu digantung di kayu besar, pohon besar. Itu yang kayak apa yang digantung itu? Panjang hilang tadi. Tujuannya apa, Mbak? Tujuannya apa? Katanya biar selamat hajatannya itu. Biasanya kalau punya hajatan dulu tuh baru gantung kayak gitu kan? Nah, apa? Itu apa itu tadi panjang hilang tadi tujuannya itu? Wes macam-macam berarti tujuannya itu ya. Ada yang modelnya lain lagi biar selamat. Dia datangkan misalnya pawang-pawang yang paling ahli atau paling pakar. Pawang untuk apa tujuannya? Untuk tolak balak tadi. Biar hujan nggak turun-turun. Namun hujan turun nggak? Nah, berarti orang ampuh. Maka beda-beda tadi. Ini keinginannya apa berbeda loh. Jadi orang musyrik itu tidak pernah bersatu.
Ya, orang musyrik itu tidak pernah bersatu. Kalau ajaran Nabi SAW menyembah Allah semata, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja. Allah saja yang disembah. Berarti semuanya bersatu untuk menyembah Allah. Dan tidak boleh berbuat syirik. Berarti semuanya punya tujuan yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrik kenapa disebutkan dalam dalil yang kedua ini? Karena orang musyrik itu tidak bisa bersatu. Sesembahannya itu berbeda-beda. Terus yang ketiga, Nabi SAW bersabda yang artinya, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintah kalian seorang budak Habsyi. Sebab siapa di antara kalian ditakdirkan hidup lama, niscaya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah penggantiku yang terbimbing lagi telah mendapatkan hidayah. Pegang teguhlah kuat-kuat, berhati-hatilah terhadap segala perkara yang diada-adakan, karena segala perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Sedangkan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. baik, kita lihat usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan dengar dan patuhlah. Lalu disebutkan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, patuhlah kepada pemimpin walaupun yang memerintahkanmu itu adalah budak Habsyi. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Namun andai saja budak kemudian dari Habsyi, yaitu kaum Habasya, orang hitam, sudah dia itu budak, kemudian juga dari orang hitam, yang kalau menurut persepsi kita ini orang yang hina. Walaupun seperti itu, kalau dia sudah jadi pemimpin pun tetap wajib ditaati. Tetap wajib ditaati. Apa pentingnya di sini? Nah, beliau ingin menjelaskan pentingnya kita itu bersatu. Pemimpin apapun, meskipun sampai zalim sekalipun, tetap wajib taat. Ya, tetap wajib taat. Pemimpin apapun, walaupun itu zalim kepada kita, seperti kata Nabi SAW, walaupun dia itu memukulmu, walaupun itu mengambil hartamu dengan paksa, wajib untuk taat. Lalu dikatakan, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Namun bagi kalian yang hidup setelah itu nanti akan melihat perselisihan yang banyak karena tidak mau taat kepada pemimpin. Maka diantara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ingat ya, kalau sebut Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang kita maksud dengan al-firqatun najiyah. Kalau kita ikuti prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, berarti punya prinsip yang utama adalah taat kepada pemimpin. Enggak senang menjelek-jelekan pemimpin, enggak senang menjatuh-jatuhkan pemimpin. Selama itu masih jadi pemimpin kita, maka tetap wajib ditaati. Dan kalau memang prinsip kita seperti ini, maka nggak usah terlalu banyak sibuk-sibuk dengan dunia-dunia mau gantikan pemimpin atau tidak. Ya, ada tagar-tagar kayak gitu ya, ya kan? Nggak usah lah pakai kaos-kaos kayak begitu. Kayak nggak ada kerjaan lain saja. Warga kita, masyarakat kita itu masih lebih penting diingatkan gimana untuk bisa sholat dengan benar, iya kan? Dan asalnya kita itu bisa dapat pemimpin yang baik itu dari diri kita dulu. Kalau kita itu baik, maka pemimpinnya juga jadi baik. Wong kalau rakyatnya itu pemabuk, pemimpinnya juga apa berarti? Teler juga kan? Iya, sama. Sama enggak? Sama. Kalau rakyatnya punya utang enggak? Punya atau enggak? Banyak.
Maka jangan harap negaramu itu, pemimpinmu itu utangnya bersih. Wong kamu saja punya utang. Betul nggak? Kok kita bahas negara terus? Padahal utang juga orang disaur loh ini. Utang juga belum dibayar-bayar. Iya kan? Bahas yang atas terus nggak sadar diri. Wah, kemarin utang belum bisa bayar-bayar juga. Dia bahas yang di atas terus. Wah, presiden saya itu utangnya itu banyak sekali. Nggak ngaca dulu. Wah, saya utangnya lebih parah lagi. Kan cerminan itu, rakyat itu cerminan ya, pemimpinnya seperti itu juga. Iya kan? Nah, coba kalau ada calon ini misalnya, ada calon ya, ada 10. Ulamanya 1. Yang lainnya itu penjudi, perampok, pelacur, artis. Kira-kira dari yang ini mungkin menang nggak yang 1 ini? Dari yang rusak-rusak tadi? Yuk kalah ya. Dia didukung nanti semuanya itu. Yang pelaku maksiat semuanya didukung. Ya, rakyatnya seperti itu, pemimpinnya juga sama. Maka nggak usah capek-capek bahas kayak begitu, perbaiki diri saja. Kita itu jadi lebih baik, pemimpin kita itu jadi seperti apa, seperti itu. Ya, maka lihat di sini, ketaatan pada pemimpin itu penting sekali. Maka di suatu negara yang dia tidak ambil pusing dengan masalah-masalah kayak gitu, biasanya negaranya itu lebih aman. Ya, nggak ambil pusing dengan kayak begitu, negaranya paling aman. Coba lihat sistem yang ada di kerajaan Saudi Arabia, itu nggak ambil pusing seperti itu, karena sistemnya kerajaan. Contoh lagi di Jogja lah sini. Jogja itu nggak ambil pusing juga dengan sistem kayak begitu, mau ngangkat atau tidak pemimpin, ya kan? Gubernur nggak perlu dipilih kan? Sudah otomatis. Ada di sini rakyat itu pusing-pusing itu jatuhkan gubernur gitu, ada? Ada yang berani lawan sultan sini? Sudah takut semuanya. Kualat nanti. Lihat, itu nggak dikorek-korek, sudah aman-aman saja itu. Rakyat tenang aja. Di Jogja lebih aman coba. Nggak tahu di Jakarta itu. Pemimpinnya baru 2 hari 1 minggu, sudah diisukan sana sini. Jogja nggak ada kayak gitu. Cari di koran-koran. Ada di berita di Jogja kayak gitu? Ada nggak? Kualat nanti kalau macam-macam dengan sultan itu beritanya. Jadi provinsi yang stabil. Ya. Makanya nggak usah di Jakarta lah, di sini saja. Iya kan? Paling aman. Kita nggak ambil pusing dengan kayak begitu. Ya. Nggak ambil pusing dengan tadi. Walaupun sini nggak ada sinyal nggak apa-apa. Ya. Aman sekali. Nggak ambil pusing mau ini jatuhkan gubernur ini, nggak ada kan? Paling aman, stabil. Tentram saja. Iya kan? Tentram. Ya paling ada demo-demo ya itu cuma mahasiswa yang kurang kerjaan saja. Biasanya anak-anak teknik kalau di teknik UGM itu malas kayak gitu urus. UGM itu dibagi 2, kampus timur, kampus barat. Kampus barat tuh nggak mengambil peduli kayak begitu. Kampus timur aja kerjaannya. Yang makin ke timur itu makin jauh lah dari Shirathul Mustaqim. Ya, makin barat tuh makin aman-aman saja, tentram. Dia nggak ambil peduli itu. Makanya kalau di kampus baratnya itu tenang-tenang aja. Mau sana mau lempar batu, mau hancurkan gedung kita, mana kampusnya yang hancur? Aman-aman aja. Nggak ada kampus yang hancur di situ. Karena nggak peduli kayak begitu. Paling tenang di situ. Padahal di sebelah itu sudah hancur itu, kampus timur sudah hancur itu. Rektorat ke sana itu sudah mau hancur. Kita santai-santai saja kampus itu. Nggak ada kampus yang kaca-kacanya itu hancur di kampus timur, kampus barat. Aman seperti itu, dia nggak ambil peduli. Bukan berarti kita tidak peduli kepemimpinan, tidak. Ada caranya. Dan ada sistem yang lebih bagus daripada itu. Namun beda nanti kita bahas tentang masalah lain lagi, tentang masalah memilih boleh atau tidak. Itu masalah beda. Ini masalah kita menyikapi pemimpin itu seperti apa. Menyikapi yang sudah jadi pemimpin itu seperti apa. Itu berbeda. Ya. Maka di sini diajarkan bertakwalah kepada Allah, ya, taat. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyi, walaupun yang memimpin itu adalah budak Habasyi, orang hitam jadi budak, tetap ditaati. Walaupun kita tuh nggak senang, walaupun itu bukan pemimpin yang kita pilih dulu, tetap ditaati.
nggak ambil peduli dengan itu, pokoknya tetap wajib taat. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang. Imam-imam besar prinsipnya kayak begini. Mereka pegang teguh hadis ini. Ya, pokoknya itu pemimpinnya dia wajib taati. Walaupun cara apapun nanti untuk jadi pemimpin tadi, dia kalau sudah jadi pemimpin maka wajib ditaati. Walaupun itu dengan kudeta sekalipun, pemimpin itu diserang, dihancurkan, kemudian ganti dengan pemimpin baru dengan cara pemimpin lama dilengserkan dari situ. Sudah ada pemimpin baru, wajib taat. Karena pentingnya untuk ya kita taat pada pemimpin tadi karena maslahatnya lebih besar daripada kita ya dapat nanti bahaya. Karena kalau kita terus itu menghancurkan, menyerang, nggak akan habis-habisnya, nggak ada habis-habisnya. Nah lalu dikatakan prinsipnya lagi, selain taat pada pemimpin, pegang teguh ajaran Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah ajaranku. Ajaran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ajaran khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu khulafa yang pengganti Nabi. Itu kan ada 4. Mereka punya sifat 2, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyid itu artinya mendapat petunjuk dalam amal. Al-mahdiyyin itu artinya mendapat petunjuk dalam ilmu. Berarti sifat orang yang kita ikuti itu baik dalam ilmu maupun amal. Saya ulang, ar-rasyidin itu artinya mendapat petunjuk dalam amal. Al-mahdiyyin itu artinya mendapat petunjuk dalam ilmu. Berarti orang yang baik kita ikuti itu adalah orang yang mendapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Ilmunya benar, amalnya juga benar. Ilmunya benar, amalnya juga benar. Tamassaku biha, pegang keduanya. Yaitu pegang sunnah Nabi dan sahabat tadi. Khulafaur Rasyidin tadi, ikuti itu. Berarti kita kalau pegang ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat, itulah ajaran yang paling benar. Kalau jauh dari petunjuk Rasul dan para sahabat, berarti semakin jauh dari kebenaran. Kalau menyelisih prinsipnya Rasul dan para sahabat, berarti semakin melenceng dari kebenaran. Prinsipnya itu kita dekati ajaran mereka. Disuruh tamassaku biha. Hak ini kembali kepada 2 tadi, sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin sekaligus. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan peganglah dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham itu di mana? Depan apa belakang? Kalau gigit mana yang lebih kuat? Depan apa yang belakang? Belakang yang lebih kuat. Maka pegang itu kuat-kuat, jangan lepas. Berarti kalau sudah paham prinsip Nabi SAW dalam beragama, pegang itu kuat-kuat, nggak boleh lepas, ikuti dalilnya. Lalu Nabi SAW ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan perkara yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan ingatlah perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Setiap perkara yang dibuat-buat tadi itu adalah dolalah, sesat. Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Diancam itu orang yang berbuat bid'ah. Bid'ah itu berarti membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Nanti akan kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad Jamil Zainul. Namun di sini diingatkan tentang bid'ah dan dikatakan di sini semua bid'ah itu sesat. Berarti tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang baik. Karena kalau kita pakai prinsip ada bid'ah yang baik, nanti terserah Pak Takmir berarti. Nanti terserah masjid A, masjid B. Tergantung selera masing-masing. Tergantung prinsip beragama masing-masing. Oh ini yang ini zikirnya diam saja, nggak usah keras-keras. Oh yang ini keras. Oh yang ini prinsip ibadahnya beda lagi. Oh ini harus keras, kepalanya goyang-goyang pokoknya. Ya la ilaha illallah. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Nah, coba diruqyah lah, siapa tahu ada sesuatu. Kalau nggak pakai prinsip yang satu, ibadahnya beda-beda. Yang ini ibadahnya sendiri karena tidak manut pada tuntunan. Maka bid'ah itu yang menyebabkan perpecahan. Melakukan amalan yang tidak ada tuntunan itu yang menyebabkan perpecahan. Sama dengan syirik tadi, syirik itu buat pecah belah,
bid'ah juga buat pecah belah. Adanya bid'ah itu kita sulit bersatu. Namun kalau semuanya ikuti ajaran Nabi, bersatu semuanya itu. Oh ini prinsipnya itu sama, oh sholatnya gini, oh zikirnya gini, ini doanya gini, oh sama. Maka setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian ulama masih membagi bid'ah juga ada bid'ah hasanah. Namun di sini Nabi SAW katakan wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, maka di sini prinsip kita bahwasanya bid'ah itu perlu diingatkan dikarenakan itulah yang dapat memecah belah kaum muslimin. Ya, sama dengan syirik tadi, syirik itu juga menyebabkan perpecahan. Maka bid'ah juga demikian. Berarti kalau kita semuanya mau manut pada tuntunan, maka jadinya kita bersatu. Kita mau di tempat manapun, ya akhirnya tahu prinsipnya sama. Saya yakin bahwa Bapak pasti juga kadang milih-milih masjid karena lihat-lihat, wah ini saya nggak senang ini di masjid ini. Saya kok nggak tenang sekali dari awal sampai akhir. Ya. Padahal kalau kita pergi ke masjid yang kita senangi ini juga bukan masjid harian saya, tapi saya tahu, oh masjid ini biasanya saya datang. Padahal beda kecamatan ini misalnya, beda kabupaten, tapi tahu, oh ini masjidnya ini bagus nih, saya sholat di sini. Orang yang punya prinsip yang sama akan tahu saja dari bagaimana cara ibadahnya, bagaimana itu keseharian ritual ibadahnya, tahu. Sehingga mau sholat di situ tenang sekali. Betul nggak Bapak? Nah, tahu seperti itu. Karena dia tahu, oh ini saya tuntunannya seperti ini juga tuntunannya sama. Maka dia mau melakukan ibadah di situ karena prinsip yang sama dipegang. Namun ketika sudah beda, waduh saya mau bermakmum belakangnya masih ragu-ragu, ya. Ingin tenang ibadah di situ juga sulit. Nah, itu maksudnya tadi. Nah, kemudian diingatkan di sini bid'ah bahayanya itu dikatakan sesat. Setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah itu tempatnya di neraka. Ini kalimat tegas dari Nabi SAW. Namun gini, bapak-bapak terutama yang sering khutbah Jumat, ya perlu hati-hati ya, karena sebagian orang itu anti sekali dengan kalimat ini. Disebutkan ya, disebutkan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Waduh, ini baru mukaddimah, ini imamnya wis keras nih. Khotibnya sudah keras kayak begini. Itu sudah tutup kuping itu setelah itu. Sudah sakit duluan, ya kan? Nah, berarti jenengan harus ngatur strategi. Kalimat ini dihapus dulu. Nggak usah dipakai dulu. Ini mukaddimah ini. Kalau ini sudah nggak diterima, berikutnya sudah nggak mau dengar lagi. Oh, berarti saya hapus ini dulu. Ya, kadang lihat jamaah itu gimana. Ya, biar sampaikan itu tepat. Betul nggak Bapak? Nah, dan kalimat ini bisa jenengan ubah dan maksudnya sama juga. Bid'ah itu amalan yang tidak ada tunan, amalan yang tidak ada dalil. Pakai itu berarti istilah itu. Itu lebih enak didengar dan lebih orang itu bisa nerima. Daripada sedikit bid'ah lagi, bid'ah lagi. Nah, dengan lagi bid'ah lagi, bid'ah lagi. Dan ada yang punya pemahaman, kalau kita di Gunung Kidul ini ada yang punya pemahaman bid'ah itu syirik. Sebenarnya kurang tepat. Dari sisi tidak semua perbuatan bid'ah itu masuk syirik. Ya, coba sering dengar kalau pertanyaan malam Kamis di sini, itu ada yang punya pemahaman masih seperti itu. Dia lakukan amalan tidak ada tuntunan, namun dia tanya, Ustadz ini berbuat syirik ini bagaimana? Nah, sebenarnya itu bukan kita katakan berbuat syirik. Ya, nanti masuk dalam amalan yang tidak ada tuntunan atau tidak ada dasarnya. Baik, selanjutnya kita lihat yang keempat. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya umat-umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama kita ini, Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan akan masuk neraka, dan yang satu golongan yaitu al-jamaah akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Al-Hafidh menilai hasan hadis ini. Taib, lihat umat terdahulu ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan.
Sedangkan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Umat ahli kitab tadi 72, umat Islam 73. 72 finnar, diancam dengan neraka. Namun ingat, kalimat awalnya disebut apa? Umat kita ini, berarti itu masih muslim. Maka kalimatnya maksudnya adalah diancam neraka, bukan kekal dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka harusnya kalimat awalnya bukan kalimatnya umatku, umat Islam. Namun harusnya ya langsung dibagi, ini ada kafir ada bukan. Namun ini berarti masih dianggap sebagai umat Islam. Umat Islam terpecah jadi berapa? 73. Satu golongan itu yang benar, yang 72 itu diancam neraka. Satu golongan ini yang tadi disebut al-jamaah, itulah yang nanti akan masuk surga. Al-jamaah itu siapa? Nah, nanti kita lihat prinsip-prinsipnya. Al-jamaah itu nanti akan diterangkan oleh beliau. Al-jamaah itu apa? Prinsip al-sunnah wal jamaah itu apa? Bagaimana bisa masuk golongan yang disebut al-jamaah tadi? Apakah bentuk jamaah sendiri? Terus nanti ada bayat. Bayat paham? Ya, ada bayat. Harus janji setia, nggak boleh lepas dari kelompok ini. Kalau lepas kafir berarti kamu. Nah, nanti kita akan lihat, akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu beberapa bahasan selanjutnya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lainnya, di dalam riwayat lain disebutkan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu golongan yang sehaluan dengan aku beserta para sahabatku. Lihat, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa al-jamaah? Diterangkan di sini, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang sehaluan dengan aku. Aku siapa? Rasul SAW. Begitu juga para sahabat. Para sahabat siapa? Para sahabat Rasul. Berarti yang dimaksudkan dengan al-jamaah adalah mengikuti prinsip Rasul dan para sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan al-jamaah itu apa? Yaitu mengikuti prinsip Rasul dan para sahabat. Terus yang kelima. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW pernah membuat garis dengan tangannya, lalu bersabda, ini jalan yang lurus. Kemudian beliau membuat beberapa garis di kanan kirinya, lalu bersabda, ini semua adalah jalan-jalan sesat. Pada masing-masing jalan ini ada setan-setan yang menyeru untuk masuk ke situ. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lainnya, karena jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalanku yang lurus itu. Begitulah Allah menyuruh kalian agar kalian bertakwa. Hadis sahih. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Lihat, khattalana Rasulullah SAW. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW itu pernah membuat garis yang lurus. Sumakal. Kemudian Nabi SAW katakan, ini adalah jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Jalan yang lurus ini dibuat garis. Ya, dibuat lagi jalan yang ada di kanan kirinya. Ini sudah jalan yang lurus nih. Terus dibuat lagi jalan di kanan kirinya. Kemudian Nabi SAW katakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Berarti jalan yang lurus satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Saya ulang, jalan yang lurus itu satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Laisa minha sabilun illa alaihi syaiton yadu ilai. Di situ jalan itu setan itu manggil-manggil supaya ngikut jalan-jalan ini tadi. Bukan jalan yang lurus, jalan yang menyimpang tadi. Setan seru, ayo, ayo, ikuti saya jalan ini. Ikuti jalan yang menyimpang ini. Kemudian dibacakan firman Allah, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan ikuti subul. Subul itu apa? Tadi jalan yang banyak yang menyimpang tadi, di luar jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan menyimpang dari jalannya tadi. Zalikum wassaqum, inilah wasiat untuk kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti kalau ingin selamat ikuti jalan yang mana? Lurus. Bukan jalan yang menyimpang tadi yang banyak. Berarti menunjukkan jalan yang lurus cuma satu.
Jalan yang sesat itu banyak. Pemahaman-pemahaman menyimpang itu banyak. Dan tadi disebutkan 72 golongan yang menyimpang, itu dari sisi pemahaman loh, bukan orang, bukan kelompok, pemahaman. Karena pemahaman dari dulu sampai sekarang itu ada macam-macam, yang ini berbeda dari pemahaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Berarti kalau mau selamat, ikuti jalan yang mana? Lurus. Jangan ikuti jalan yang bengkok tadi, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kita tidak akan selamat di situ. Walaupun mungkin itu dihiasi oleh setan, sudahlah jalan ini enak, kamu ibadah lebih tenang, kamu ibadah lebih tentram. Itu kan godaan dari setan. Namun ini bisa sangat sulit sekali untuk dapat seperti jalan yang lurus yang lebih selamat. Lalu yang keenam, kita lihat perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar nama ini? Nah, sering. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Betul, Pak? Ya? Betul kayak gitu? Saya kalau salah nyebut tadi mohon maaf tadi. Yang tadi ila hadrati tadi. Betul ya kayak gini ya? Nah. Oh, khususon. Masya Allah. Khususon ila. Khususon. Hah? Ada kepada Abu Bakar, ada kepada Umar, ada kepada Utsman, ada kepada Ali, baru nanti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dengar perkataan ini nanti kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang lurus loh ini. Coba lihat di sini perkataannya. Di sini lihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah berkata, adapun golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak ada nama lain bagi Ahlus Sunnah kecuali satu nama saja, yaitu Ashabul Hadis. Berarti pemahamannya lurus enggak? Berarti siapa yang salah menyikapi? Ya, itu tadi itu yang tadi kirim-kirim ila hadrati tadi itu. Itu berarti yang salah menyikapi. Lurus loh ini pemahamannya. Yang benar itu yang ngikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti yang tadi dianggap itu orang soleh yang luar biasa gitu. Syekh Abdul Qadir itu menentang itu sebenarnya. Dan dia punya pemahaman yang lurus. Dia nggak mau dilebih-lebihkan kayak tadi. Kita yang salah nyingkapi. Kadang kita itu salah nyingkapi orang soleh. Orang soleh itu nggak mau seperti itu. Kita nyingkapi dia itu berlebihan. Dia nggak mau sebenarnya. Itulah yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Nah, sekarang yang ketujuh. Allah memerintahkan agar kita semua berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, dan agar kita tidak menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agamanya menjadi beberapa golongan dan kelompok. Nah, berarti yang memecah belah ini adalah orang musyrik. Juga tadi orang yang tidak mau manut pada tuntunan atau alias berbuat bid'ah. Terus Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan. Sedangkan umat Islam akan berpecah belah menjadi golongan yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Golongan-golongan tersebut mayoritasnya akan masuk neraka disebabkan penyelewengan dan jauhnya mereka dari pimpinan kitab Allah dan sunnah nabinya. Namun ada satu golongan dari golongan-golongan tersebut yang akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah, yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan hadis-hadis sahih, serta melaksanakan apa-apa yang menjadi amalan para sahabat. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk dari golongan yang selamat, dan jadikanlah kaum muslimin ini menjadi bagian dari golongan tersebut. Amin. Ya, Al-Jamaah berarti digarisbawahi. Al-Jamaah adalah yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan hadis-hadis sahih, serta melaksanakan apa-apa yang menjadi amalan para sahabat. Ada situ tinggal digarisbawahi. Al-Jamaah itu yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hadis-hadis sahih, serta melaksanakan apa-apa yang menjadi amalan para sahabat. Karena Al-Jamaah itu artinya bersatu. Bersatu. Namun bersatu di sini nggak mesti banyak orang. Kalau dari sisi pengertian, Al-Jamaah di sini boleh jadi orang itu sendiri, namun dia bersatu pegang kebenaran tadi, walaupun dia berada di pelosok seorang diri, walaupun dia itu berada di tengah hutan seorang diri, dia disebut Al-Jamaah. Selama apa tadi? Memegang
teguh kebenaran. Walaupun jenengan itu satu dusun, satu desa cuma sendiri, tetap disebut apa? Al-jamaah. Karena al-jamaah itu ada yang punya pengertian, kita itu bersatu, ada dua pengertian biasa disebutkan oleh para ulama. Al-jamaah kita bersatu di bawah kepemimpinan yang sah. Yang kedua, al-jamaah itu memegang kebenaran yang sama, memegang teguh kebenaran yang sama. Itu juga disebut dengan al-jamaah. Jadi al-jamaah ada dua pengertian. Yang pertama, al-jamaah itu berada dalam satu pemimpin yang sah, taat pada pemimpin itu. Pengertian yang kedua, al-jamaah adalah bersatu di atas kebenaran. Kebenarannya apa tadi? Al-Quran dan hadis sahih. Berarti kalau hadisnya tidak sahih, tidak bisa diamalkan. Yang diamalkan itu hanyalah hadis-hadis yang sahih saja. Wallahu a'lam. Ini sesi pertama. Kita lanjut lagi beberapa menit, 5 menit istirahat. Lanjut lagi nanti insya Allah ke sesi yang kedua dengan bahasan kedua. Istirahat dulu, selonjoran dulu monggo.